Allah beritahukan, Allah sudah beli diri kita. Harganya apa? Harganya surga. Maka kata Allah, harus siap kalau nanti ada perintah kita. Tadi kan jihad doang ya, sekarang apa? Kita. Kalau berjuang bisa dengan berperang, berjuang dengan harta, berjuang dengan pikiran. Ini nih puncaknya keimanan, ujian paling berat kalau udah urusan perang. Apa itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Islam ini bukan agama perang, bukan. Islam ini agama damai. Ajaran Allah bukan numpahkan darah, tapi kalau udah agama diganggu, siap berperang. Paham gak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hablana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat, mari kita buka mushaf Qur'annya. Pagi hari ini tema kita, tajuk kita adalah bahayanya menjadi tajir dalam agama. Artinya bahayanya menjadi orang yang memperjualbelikan agama, jual belikan iman. Ya, baik. Sekarang kita buka dulu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 207. Kita akan baca sebelum kita merenungkan tentang bahaya dan siapakah mereka orang-orang yang disebut dengan tujaruddin, orang-orang yang memperjualbelikan agama. Sebelumnya kita ketahui dulu, kenalkan dulu dalam Al-Quran beberapa ayat suci Al-Quran, di antaranya yang terdapat dalam Quran suratul Baqarah ayat 207, kemudian surah At-Taubah ayat 24 dan ayat 101, kemudian Quran surah Fatir ayat 29 dan Quran surah As-Saff ayat ke-10. Nah, maaf tadi ada yang ketinggalan, Al-Quran surah Ali Imran ayat 199. Baik, kita buka dulu Al-Baqarahnya ayat 207. Semoga Bapak Ibu bisa temukan halaman mushafnya itu halaman 32 ya. Quran surah kedua ayat 27 halamannya 32. Kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita baca dulu ya dari ayat ke 204 dan sehingga ayat 207. Allah berfirman, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang bermacam jenis kelompok manusia. Di antaranya ada orang yang Allah sebutkan wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ada sebagian orang yang mana ucapannya tentang kehidupan dunia begitu indah, begitu mempesona, begitu mengagumkan. Nih kalau bahasa kita, maaf nih, biasanya para pejabat kalau ngomong indah bener, ya hebat banget, nyampaikan harapan-harapan. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, dan mereka berani bersumpah bahwa inilah rencana saya, inilah janji saya kepada rakyat, janji saya kepada warga, dan seterusnya. Wa huwa aladul khisam. Padahal orang model gini ini musuh yang begitu bahaya, yang begitu ganas, ya kan? Nah, awas nih kita, apa namanya, sebentar lagi mau ada yang namanya apa tuh? Ada yang namanya apa? Pemilu. Ya. Pilpres apa namanya dah intinya. Berapa lama kita tuh bakal punya pemimpin? 1825 hari. Nah, kalau orang mau berbuat baik, amal jariah 1825 hari, maka benar-benar pilih pemimpin yang bukan hanya yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya. Hati-hati nih. Nanti kalau salah pemimpin nih, 1825 hari bukan amal sedekah atau amal jariah,
tapi yang dapat nanti apa? Dosa yang jariah. Kemudian kata Allah, cirinya bagaimana sih? Ketika bicara, kalau terpilih. Wa idza tawalla, giliran udah pergi meninggalkan Rasul, kalau bahasa kita sudah terpilih. Wah, kenapa? Kita terpedaya dengan ucapan dan narasinya, janji-janji politiknya. Cirinya dia nih, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Cirinya orang yang bahaya begini nih, orang yang ingkar pada Allah pada begini nih, ketika menyampaikan narasi begitu indah mempesona, kalau udah tawalla, ya, sa'a fil ardi liyufsida fiha. Dia punya usaha di permukaan bumi ini, senangnya bikin kerusakan. Aset negeri dijual, ya, apa namanya, sumber daya alam, ya, dijual, yang harusnya itu kembali buat rakyat, ini diberikan hanya kepada segelintir orang kaya, konglomerat, asing maupun pribumi ataupun asing. Itu gambaran tuh. Wa yuhlikal harsa wan nasl. Senangnya bikin kebinasaan, ya, upaya dan propaganda yang menghancurkan al-harsa wan nasl, tanam-tanaman, alam semesta, juga anak keturunan. Ini kalau dibincangkan panjang, cuma kita sekarang konsennya bukan pada ayat ini. Wallahu la yuhibbul fasad. Sungguh Allah itu enggak suka yang namanya kerusakan. Buang sampah sembarangan, Allah enggak demen. Bikin kerusakan polusi alam dan udara, Allah enggak suka. Kemudian ciri berikutnya, wa idza qila lahu ittaqillah. Kalau dibilangin, dipesenin, "Hei fulan, takwalah kepada Allah. Jaga ucap dan perbuatan kamu, ucapanmu, sikapmu, jaga. Jangan sampai Allah murka." Apa yang sikap yang dia dapatkan? Akhadhathul izzah bil itsmi. Yang ada malah kesombongan dan bangga bikin dosa. Subhanallah. Maka kata Allah, fahasbuhu jahannam, tempat yang cocok buat dia hanya di mana? Neraka jahannam. Fabi'sal mihad wala bi'sal mihad, dan jahannam seburuk-buruk tempat kembali seseorang manusia. Nah, sekarang konsep kita pada ayat berikutnya nih. Kalau tadi orang itu namanya memperjualbelikan agama, sekarang ada orang yang menjual dirinya untuk agama. Ya, jadi ada orang memperjualbelikan agama, agama dijual dengan harga yang rendah, ayat Allah dijual dengan harga yang rendah. Nah, ada orang yang siap mengorbankan dirinya, menjual dirinya untuk urusan agama. Allah berfirman, wa minan nas man yashri nafsahu. Sebagian orang juga, kalau tadi ada orang yang bikin kerusakan, kalau ngomong, kalau orang Betawi ini gurih, omongnya apa? Gurih. Janji kampanyenya gurih, janji politiknya manis, prakteknya zero. Ya, prakteknya nggak ada. Kita akan bangkitkan ekonomi rakyat, kita akan menjadi negeri yang jaya. Begitu tawalla, habis semua. Punya negeri dijual, punya bangsa dijual, punya alam dijual, semua dijual. Kemarin saya dengar Pak, sebuah kajian penelitian, Belanda itu ya menjajah kita berapa lama? Berapa? 350. Itu sumber daya alam dan kekayaan alam kita selama 350 tahun dikuasai Belanda, diangkut, dikeruk dari sini, dibawa keluar, ya, berapa banyak? Berapa banyak Pak? 8%. Dikit banyak. 350 tahun yang diangkut memperkaya negeri mereka dari alam kita nih 8%.
Inggris 1%. Mulai pasca reformasi, setelah reformasi sampai saat ini berapa lama tuh? 24 tahun reformasi. Tadi berapa Belanda? 360 tahun. Puncak ini di beberapa tahun belakangan ini, total kekayaan alam negeri kita yang diangkut ke luar negeri berapa persen? 80%. Berapa? Tadi 310 tahun, ini 24 tahun ya. Bedanya yang 310 tahun cuma 8%. Yang ini nih sampai detik ini sudah diangkut keluar aset kita, sumber daya alam kita, kekayaan alam kita lebih dari 80%. Itulah yang Allah katakan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Nah, sekarang ada kelompok orang nih yang Allah beritahukan yashri nafsahu, dia rela menjual dirinya. Ayo, siapa yang mau beli saya? Nih, saya jual jiwa dan raga saya. Ada nggak yang mau beli? Saya siap ikut apa aja maunya dia. Itu namanya apa? Menjual diri kan? Betul nggak? Kan pemahamannya orang jual diri apa? Udah, badan dia dipakai, keindahan tubuhnya dipakai, itu namanya menjual diri. Nah, ada orang yang Allah katakan menjual dirinya, tujuannya cuma satu, ibtigha'a mardatillah, hanya mencari keridhaan Allah. Dia relain dirinya dijual, tenaganya dia jual, pikirannya dia jual, nyawanya dia jual, kesehatannya dia jual untuk mencari ridhonya Allah. Gimana itu caranya? Menjual diri. Mau nggak bapak-bapak, ibu-ibu dibilang menjual diri? Mau nggak? Mau nggak? Tapi ada nih orang nih yang Allah puji. Siapa yang Allah puji itu? Yang menjual dirinya. Untuk apa tujuannya? Cuma satu. Apa itu? Ibtigha'a mardatillah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Allah beritahukan buat orang yang model gini nih, wallahu raufun bil ibad. Allah begitu welas asih, begitu penyayang kepada hamba-hambanya yang mana? Yang siap menjual dirinya. Pertanyaannya, yang mau beli siapa? Dan bagaimana cara jualnya? Nah, ini yang masih seputar menjual diri yang terpuji. Ada nanti yang tercela, orang yang menjual belikan keimanannya. Kalau sekarang nih, orang yang jual imannya, jual dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Baik, bagaimana caranya? Kita buka lagi Al-Quran, surah ke-9 ayat 24, halamannya apa? Halamannya 190. Saya baca dari ayat 23 dulu ya, karena nggak ada kaitannya dengan ayat ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ketemu nggak? Ikutin aja Pak, saya baca, ikut Bapak baca juga nggak apa, karena biar pahalanya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah. Ini gambar tadi, kaitannya sama tadi Al-Baqarah 207 tentang orang yang rela berkorban, siap menjual dirinya mencari keridhaan Allah. Allah akan kasihani, sayangi dan lindungi. Baik. Sekarang perhatikan ini larangan Allah kepada kita orang beriman. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwasanya ada 89 ayat plus 1 ya. Tuntutan pembuktian keimanan seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Di antaranya apa? Nih, dengerin nih. Nih di antara ayat yang menuntut kita, merintahkan kita buktikan keimanan dengan mengaplikasikan ayat ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Bapak, Ibu, saya yang baca, saya yang menyampaikan ini, dengar kata Allah. Kalau kamu mengaku beriman, Allah melarang saya dan Anda apa itu? La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan pernah kamu mengangkat wali. Apa arti mengangkat? Menguasakan urusan dirimu. Tadi kan urusan apa tadi? Urusan jual diri. Sekarang kan kita bilang ada orang, Allah bilang ada orang yang dipuji Allah yang siap menjual dirinya, mengorbankan dirinya. Nah pertanyaannya, yang beli siapa? Artinya kalau ada orang yang beli kita, kita jadi milik dia, maka seluruh hidup kita diatur oleh dia. Ya, paham ya? Kita jadi budaknya. Baik, kata Allah, jangan angkat ayah-ayahmu, jangan angkat saudara-saudaramu sebagai wali bagimu. Arti wali, maknanya wali Pak ya? Perhatikan nih arti wali nih. Tadi terjemahannya pelindung. Arti wali itu asal makna wali dari kata wala. Wali orangnya, wala perbuatannya. Apa itu wala? Loyalitas. Ya, totalitas. Kita menguasakan penuh padanya, mempercayai sepenuhnya untuk dia menjadi pelindung kita, pemilik kita, pengatur hidup kita, penguasa kita. Artinya apa? Wali, kekasih kita, orang kepercayaan kita, orang yang kita kuasakan urusan kita. Makanya ada namanya wali nikah. Paham wali nikah? Siapa wali nikahnya anak gadis? Ayahnya. Karena ayahnya yang menjaga dia, ayahnya yang melindungi dia, ayahnya yang merawat dia. Tuh. Ada orang soleh disebut wali. Kenapa? Karena dia menjadikan Allah sebagai pelindungnya, Allah sebagai kekasihnya. Itu namanya wali. Artinya wali itu apa? Pelindung, orang kepercayaan, teman dekat yang dikuasakan, yang dipercayai, dan yang diangkat sebagai pemimpin dalam hidupnya. Kata Allah, hai orang beriman, jangan kamu angkat ayahmu, jangan kamu angkat saudaramu, apalagi orang lain. Paham gak nih? Ya, sebagai apa? Sebagai wali. Oh nggak boleh jadinya ayah kita jadi wali kita. Oh nggak boleh saudara jadi wali kita. Naam, ada catatannya. Kapan Allah larang kita angkat ayah dan saudara kita sebagai wali? Inistahabbul kufra alal iman. Kalau ayah leluhur kita dan saudara-saudari kita lebih memilih dan mencintai kekufuran ketimbang keimanan. Boleh paham maksudnya? Jadi kalau ada saudara sudah memilih kekufuran, meninggalkan keimanan, itu saudara nggak boleh kita angkat jadi wali. Kalau ayah kita, sekalipun ayah nih, ayah karena ayahnya lebih memilih kekufuran,
tidak mau beriman kepada Allah, maka kita pun orang beriman tidak boleh menjadikan ayah kita sebagai wali. Sebagai teman non setia boleh, sebagai teman tapi nggak mesra nggak apa-apa, sebagai teman tapi nggak jadi saudara kepercayaan nggak apa-apa, sebagai teman yang bukan melindungi kita nggak apa-apa, sebagai teman yang tidak kita kuasakan urusan kita padanya boleh, silahkan. Kalau mereka memilih kufur ketimbang iman. Tapi kalau punya ayah yang beriman, saudara yang beriman, maka di situ berlakulah al-mu'minuna ba'duhum awliya'u ba'din. Orang beriman satu dengan yang lain itulah wali bagi yang lain. Saya boleh nih angkat Anda semua jadi wali? Boleh, karena Anda orang-orang beriman. Anda boleh ngangkat saya sebagai wali? Silahkan, karena saya juga orang beriman. Jadi benang merah pemisah dalam urusan wala, loyalitas dan totalitas adalah keimanan kepada Allah. Tuh benang merah pemisahnya. Itu benang merah pemisahnya. Ya, dalam urusan wala hanyalah iman. Tuh, boleh paham nih? Contoh misal besok mau pilpres, ada 3-4 calon. Benang merahnya gimana? Cara memilih pemimpin untuk memimpin kita selama 1825 hari. Gimana caranya? Oh, ini 4-4-nya KTP-nya Islam. Ya, maka kita lihat dari 4 orang ini mana yang lebih loyalitasnya tampak kepada Allah. Itu yang boleh kita angkat sebagai wali. Ngerti ya? Ngerti kan jemaah? Nah, bagaimana lihatnya? Track recordnya. Oh, bukan pakai iklan lagi mau kampanye, itu mah pencitraan. Paham gak nih? Sekarang ramai gak? Yang gak perempuan gak pakai kerudung. Paham gak? Yang kagak pernah pakai peci lagi iklan pakai peci. Itu jangan lihat tuh, lihat track record sebelumnya, jejak digitalnya mana, siapa yang sholat, yang sering kita lihat nih, baik itu lihat media ataupun nyata, jaga sholat, itu boleh kita angkat pemimpin. Lihat ketika sholat sama-sama sholat nih, mana yang bacaannya paling benar di antara keduanya. Paham nih? Ya, ini ada kita tahu orang lihat kagak pernah sholat, nggak boleh jadikan wali, karena mereka istahabbul kufra alal iman. Mereka lebih mencintai kekufuran ketimbang keimanan. Maka benang merah dalam urusan mengangkat seseorang sebagai wali adalah iman, ya, yang memisahkan mereka dengan kufur. Nah, gitu ya, paham nih? Baik. Wa man yatawallahum minkum, kata Allah, siapa di antara kita yang ngangkat, jangankan orang lain, ayah dan saudara yang lebih memilih kekufuran sebagai wali, fa ulaika humuz zalimun. Allah pastikan orang itu benar-benar orang yang zalim. Tuh, ngangkat pemimpin, jangankan orang lain, dari golongan saudara sekalipun, keluarga, ayah sekalipun, kalau mereka orang yang memilih kufur ketimbang iman, awas. Kalau kita angkat sebagai wali, maka orang tersebut, kata Allah, adalah orang yang benar-benar zalim. Tuh, awas ya, besok pinter-pinter. Ini kaidah-kaidah ini dipakai dalam urusan cari mantu. Loh, kok begitu? Iya, karena ketika kita cari mantu laki buat anak kita yang perempuan, berarti kita menyerahkan perwalian anak kita yang asal kita pegang kepada laki-laki lain. Paham nih Pak nih? Urusan RT sama. Dari mulai RT sampai presiden, cara milihnya apa tadi benang merahnya? Mana? Mereka tampak real nyata lebih mencintai kufur ataukah iman. Maka itulah nanti yang berkaitan dengan masa lamanya kita pilih mereka sebagai pemimpin,
kalau salah pilih maka kita termasuk orang yang zalim. Tuh, boleh paham nih? Arti wali, teman dekat, teman setia. Awas, cari teman buat diri kita atau buat orang sekitar kita. Pastikan teman buat kita, teman buat istri, teman buat anak, juga orang yang memilih keimanan meninggalkan kekufuran. Jangan sebaliknya. Kenapa? Kalau salah pilih teman, akhirnya kita menjadi orang yang zalim. Tuh. Bisa paham ya? Nih Pak nih, teman-teman ngaji nih. Oh, pilih nih sebagai teman. Teman bisnis, mitra kerja, rekan kerja. Oh, pilih juga yang istahabul iman, yang memilih keimanan meninggalkan kekufuran. Jangan istahabul kufra alal iman. Kalau enggak, nanti kita faulaika humuz zalimun. Baik, ayat berikutnya. Qul, katakan wahai Rasul. Tadi kan urusan apa tadi? Ayah sama saudara. Sekarang Allah dirinci lagi, didetail lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul, katakan. Nih, bacakan kata Allah taala kepada saya, Anda semua orang-orang beriman. In kana abaukum, apabila ayah kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudari kalian, wa azwajukum, pasangan hidup kalian, istri bagi laki-laki, suami bagi perempuan. Perhatikan nih, wa ashiratukum, keluarga, family, suku, marga, wa amwal iqtaraftumuha, dan harta yang kalian usahakan dan kumpulkan. Jadi pertama apa? Saudara, ayah. Yang kedua, saudara. Yang ketiga, istri atau suami. Yang keempat, keluarga besar, komunitas kita. Yang kelima, harta yang udah kita kumpulkan. Yang keenam, watijaratun, perdagangan, usaha kita. Takhshawna kasadaha, yang kalian takut, khawatir akan rusak dan merugi. Kemudian wa masakinu tardaunaha, tempat tinggal yang kalian senang dan nyaman di situ. Ingat nih, 7 perkara nih yang gak bisa lepas dari kehidupan kita. Kata Allah, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cinta tuh, yang 7 tuh lebih kamu cinta. Minallah, ngalahin cinta kamu kepada Allah. Wa rasulihi, mengalahkan cintamu kepada Rasul. Wa jihadin fi sabili, dan mengalahkan berjuang di jalan Allah. Gara-gara 7 nih, gara-gara apa? 7, 3 kalah, Allah kalah, Rasul kalah, jihad kalah. Kata Allah, fatarabbasu, tunggu kata Allah, hatta ya'tiyallahu bi amri, bakal ada ketetapan dan balasan dan hukuman dari Allah akan datang pada kalian. Siap-siap aja kata Allah. Ini banyak hal nih sekarang ramai beredar berita, termasuk dari presiden kita udah mengumumkan tahun 2023 ini tahun yang sulit. Apa? Gelap. Apalagi ada yang prediksi tahun depan ini tahun yang alam berantakan, bakal terjadi krisis pangan. Tahun 2023 akan terjadi inflasi. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Yunani, ya, Eropa, tuh, yang begitu kuat udah mulai. Apalagi kita. Sedangkan nih kekayaan alam kita 80% udah dibawa mana? Ditaruh di luar. Berarti ini boleh bisa jadi terjadi. Apalagi kalau kita nggak mengindahkan lengah dari ayat ini.
Apa tadi? 7 perkara mengalahkan 3 perkara. 7 ngalahin 3. Ngalahin Allah, ngalahin Rasul, ngalahin berjihad di jalannya Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini kata kuncinya. Kira-kira kalau pertanyaan, kita mau nggak tuh terjadi apa yang disebutkan tadi, bakal gelap, krisis pangan, mau nggak terjadi? Sekarang aja udah teriak, bener nggak? Harga serba naik, semua naik. Kepengen nggak terjadi tahun depan kira-kira? Kepengen nggak? Apa caranya? Apa resepnya? Ini resepnya, ayat ini. Harus yang 3 ini lebih kita cinta dari yang 7. Allah dan segala perintahnya, begitupun larangannya harus kita dahulukan dari yang 7. Rasul, risalah yang dibawa olehnya harus kita utamakan dari yang lain. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Tadi kan kita berangkat dari mana? Pujian Allah kepada orang-orang yang Allah katakan raufun bil ibad. Allah akan senantiasa jaga, lindungi, sayangi, kasihani, supaya Allah enggak berikan buat ibad ini hal yang bikin susah, bikin sulit. Caranya yashri nafsahu, korbankan jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. Bapak, yang namanya satu pilihan pasti ada yang dikorbankan. Begitulah kira-kira. Saya mau tanya, Bapak dan Ibu yang sekarang hadir di pengajian, mulai subuh di sini sampai bubar pengajian, ada nggak yang Bapak tinggalin? Ada nggak? Keluarga di rumah, betul? Ibu kemari sarapan mungkin nggak ada yang masakin, betul nggak? Anak di rumah nggak dimasakin. Kalau ibu punya suami nggak pergi ke sini, ibu milih mengaji ke sini, berarti ada dikorbankan. Apa itu? Nggak ada sarapan yang nyiapin di rumah, betul nggak? Bapak yang ke sini kira-kira 2 jam duduk di sini, ada nggak dikorbanin? Ada. Setiap pilihan yang kita pilih pasti ada yang kita korbankan sebagai gantinya. Itu namanya yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Siap menjual dirinya, siap menjual waktunya, siap menjual umurnya untuk mencari ridhonya Allah. Contoh nih, realnya aja Pak, yang kita nyata nih. Ayah, ibu ngaji mulu kalau subuh ke Al-Mahdi, udah ngaji lama 2 jam. Hari ini kan liburan, kita jalan-jalan ini. Kita bilang gimana? Nanti mau jalan-jalan pulang ngaji, baru kita berangkat. Aduh, waktu jadi hilang ini, harusnya udah nyampe jadi belum berangkat. Kenapa? Karena ayah dan ibunya hadir pengajian. Itu berarti ada pengorbanan nggak? Ada pengorbanan? Itu maksudnya. Jadi kalau orang ingin selamat dari amrullah, kemurkaan Allah, ketetapan Allah yang bikin susah, 3 ini harus bisa ngalahin 7. Paham ya? Allah, Rasul, jihad, ngalahin 7. Apa 7? Bapak. Apa 7? Anak. Apa 7? Saudara. Apa 7? Pasangan. Apa 7? Komunitas. Apa 7? Harta. Apa 7? Rumah tinggal. Itu harus dikalahkan oleh 3: Allah, Rasul, dan jihad. Bapak jangan salah paham ya, jihad jangan diartikan perang ya, paham ya? Kalau perang itu qital, kalau jihad itu perjuangan di jalan Allah, berjuang harta, tenaga, tahta, kekuatan, umur di jalan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau kita milih yang 7 berarti kita menjadi orang yang fasik, dan Allah gak bakal berikan petunjuk buat kita orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Kalau kita pilih yang 3, kalahkan yang 7, maka tidak lagi berlaku buat kita fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amri. Kenapa? Karena Allah ahabba ilaina, Rasul ahabba ilaina, jihad ahabba ilaina, dari yang 7 tadi. Boleh paham kira-kira, Pak? Ngerti ya? Baik. Indah enggak Al-Qur'an coba? Ngasih resep bagus enggak Al-Qur'an? Pas enggak waktunya? Pas. Ini lagi mau datang masa sulit nih. 3 perkara ini utamakan, prioritaskan, kalahin yang 7. Maka Allah akan berikan jalan keluar, dan itu tidak mustahil bagi Allah, mudah sekali bagi Allah. Begitu pun sebaliknya, dengan mudah Allah bikin inflasi, dengan mudah Allah bikin moneter, mudah sekali, caranya nggak perlu lama, sebentar saja bisa, karena Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Baik, sekarang kita pindah ke ayat 111 dari Quran surah At-Taubah. Halamannya bisa dibuka pada halaman 204. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bibai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Dengerin, kan tadi kita berangkat dari Al-Baqarah 207. Orang yang senantiasa mendapatkan ra'fah dari Allah adalah orang yang siap menjual dirinya. Bapak, Ibu, kalau yang namanya jualan mesti laku apa enggak sih? Boleh laku, boleh juga tidak. Dipajang tuh barang nggak ada yang beli. Tapi karena orang ini menjual dirinya demi mencari keridhaan Allah saja, maka yang siap membeli diri kita adalah Allah. Tuh. Gimana sih jual beli sama Allah Ta'ala? Nanti ada lagi ayatnya. Caranya apa sih? Prakteknya gimana? Nanti ada ayatnya. Sabar dulu. Sekarang yang penting paham gak nih? Kira-kira kita jual diri kita dibeli sama sang pembeli. Siapa yang beli itu? Yang paling bagus pembelinya adalah Allah. Saya mau tanya Bapak, kira-kira kalau kita mau jual barang, pilih-pilih pembeli gak? Kenapa pilih-pilih pembeli? Apa tujuannya? Biar untung gede, ya kan ya? Kalau namanya penjual kepengen mahal apa kecil apa murah? Murah, mahal. Penjual di mana kepengennya apa? Lakunya mahal, untungnya gede. Di mana-mana yang namanya pembeli pengennya beli dengan murah. Betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Nah, sekarang Allah itu lain. Allah akan beli kita dengan harga yang mahal. Apa harga mahalnya? Tuh, bi anna lahumul jannah. Harganya surga. Jual diri kita ya dengan harga yang tinggi, Allah beli dengan harga yang lebih tinggi dari kita. Bapak, kita sadar nggak yang mencipta kita siapa? Yang berikan kita hidup siapa? Yang beri kita sehat siapa? Yang beri makan kita siapa? Harusnya nggak usah lagi kita jual sama Allah, betul nggak? Dan Allah harusnya nggak perlu lagi beli kita, betul nggak? Lah ini yang bikin Allah Ta'ala, masa sekarang yang beli Allah lagi? Kira-kira coba Pak, lucu nggak kalau ada orang bikin barang jual, dia yang beli, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Paham kan maksudnya jual beli nih? Ibu-ibu bikin kue di rumah,
jual tuh dari pagi sampai sore, nggak ada yang beli. Hah? Akhirnya dibeli sendiri, rugi nggak? Rugi nggak? Ini maksudnya paham nih urusan jual beli nih. Yang namanya ya kalau yang beli yang bikin juga berarti rugi. Yang untung siapa ya? Nggak ada yang untung. Ya kita yang bikin, kita jual nggak laku, kita lagi yang beli. Modalnya belum balik, betul nggak? Berarti ini yang kalau yang beli model begini dengan harga yang tinggi, sayang nggak sama kita? Sayang kagak? Sayang. Allah yang ciptain kita, Allah yang berikan kita makan, Allah yang berikan kita sehat, lalu Allah beli juga kita. Allahu Akbar. Kita untung nggak kira-kira? Untung nggak? Untung. Udah gitu dia beli, Allah ini beli kita punya jiwa raga, beli kita punya badan dengan harga yang sangat tinggi. Apa harganya? Surga. Udah nggak lagi. Bisa paham mas jawabannya? Ya, ini berangkat dari mana? Berangkat dari ketulusan niat kita, siap menjual diri kita untuk mencari keridhaan Allah. Maka balasannya dari Allah Ta'ala, Allah beli dengan harga yang tinggi berupa surga. Tapi ingat nih, yang namanya surga itu pagernya al-makarih, hal-hal yang berat buat kita lakukan. Surga ya, itu pagernya semua yang nggak kita suka, nafsu nggak demen, berat buat kita lakukan. Contoh nih, Pak, kalau saya nggak mau nyari keridhaan Allah Ta'ala, mending saya di rumah apa ke sini? Baru pulang Pak, jam 3 pagi udah bangun kemarin, habis subuh berangkat pakai mobil dari Malang, nyampe di sini maghrib, acara lagi, tamu lagi, baru bisa merem jam setengah 12, jam 3 udah bangun berangkat kemari. Kalau mau carinya bukan keridhaan Allah, mendingan tidur Pak. Ini kepala jujur sampai sekarang masih rada berat, cuman niat ngaji siapa tahu Allah sembuhin tanpa minum obat. Tuh, itu gambar surga. Bapak lagi enak-enak tidur, bangun subuh, berat ya? Jujur nih, kalau nafsu kepengennya enakan tidur apa bangun ke masjid? Tidur. Hah? Jujur nih, enakan mana jalan-jalan senam hari Sabtu nih, jogging, nafsu nih, enakan mana ama berangkat ke masjid, duduk di sini dengerin saya ngoceh 2 jam, enak mana? Hah? Itu kan iman bicaranya kalau masjid ya. Kalau nafsu enak mana? Ya Allah, enak jalan-jalan, cuci mata, ya, badan gerak-gerak, betul nggak? Ini duduk di masjid, la ilaha illallah, enggak? Itu nafsu. Punya uang nih, baru dapat duit, proyek baru gol, dapat komisi sekian ratus juta. Kata agama bilang, iman bilang, keluarin 20%. Berat nggak? Bujuk buneng, gue capek-capek, nego sono, nego sini, berangkat sono, berangkat sini, keringetan kita, naik motor panas-panas, begitu dapat, keluarin kata Allah. Nafsu mau nggak ngeluarin? Ya kagak. Pengennya apa? Enak-enak. Tuh, nih puncaknya urusan surga nih, urusan nyawa. Nyawa hilang. Coba tuh kemarin tuh 130 nyawa tuh, ya, air mata mengalir gara-gara gas air mata, ya, bikin semua orang susah dan repot. Coba tuh, kasihan itu Pak, kasihan itu. Ya Allah, kemarin saya kesana tuh Pak, tuh ke Malang tuh, sampai lihat kabar masalah bola kemarin. Ya Allah, di mana-mana orang nangis. Ya Allah, bapak sama anaknya mati, ada yang mau nikah mati. Ya Allah, janda jadi banyak, duda juga banyak. Ada yang pergi nonton bola, itu namanya maniaknya tuh, apa namanya, pencintanya,
laki, bini sama anak kecil mati semua, keinjek-injek. Coba itu, ada dapat apa-apa? Belum tentu. Nah, ini urusan nyawa mahal nggak? Mahal nggak nyawa? Mahal. Maka Allah beritahukan, kalau udah urusan keimanan, dan Allah beritahukan Allah sudah beli diri kita. Harganya apa? Harganya surga. Maka kata Allah, harus siap kalau nanti ada perintah kita. Tadi kan jihad doang ya, sekarang apa? Kita. Kalau berjuang bisa dengan berperang, berjuang dengan harta, berjuang dengan pikiran. Ini nih puncaknya keimanan. Ujian paling berat kalau udah urusan perang. Apa itu? Yuqatiluna fi sabilillah. Islam ini bukan agama perang, bukan. Islam ini agama damai. Ajaran Allah bukan numpahkan darah, tapi kalau udah agama diganggu, siap berperang. Paham gak nih? Ya, kita ini agama damai. Tapi kalau ada orang ganggu Islam, ganggu agama Allah, lalu nantangin perang, haram bagi kita tidak berangkat perang. Oh, nanti kan mati. Iya. Wa yaqtulun aw yuqtalun. Kalian membunuh ketika berperang orang-orang yang mengganggu Islam, atau kalian siap terbunuh di jalan Allah. Itu puncaknya. Dan ini harga surga merupakan wa'dan alaihi haqqan, janji dari Allah, janji dari Allah yang Allah sebutkan dalam Taurat, sebutkan dalam Injil, dan sebutkan dalam Al-Quran. Nah, Allah beritahukan nih, Allah berikan motivasi yang pasti, bukan PHP. Allah itu bukan PHP, nggak pernah Allah berikan harapan palsu. Awas, mana buktinya? Nih, dalam kitabnya Allah pastikan, waman aufa bi ahdihi minallah. Ada nggak selain Allah yang paling tepat janjinya? Ada nggak? Ada nggak? Kita tepat nggak janjinya? Pertemuan jam 7 pagi, datang setengah 8, begitu nggak? Gitu nggak? Adakah kata Allah yang lebih pasti dalam menunaikan janji dari Allah? Enggak. Jawabannya apa ya? Enggak ada. Hanya Allah zat yang dipastikan paling menunaikan janji. Maka kata Allah, fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Maka ketika kalian sudah memilih iman, dan kalian sudah mengerti dan sadar sepenuh hati bahwa kita ini sudah dibeli oleh Allah, berarti kita sudah langsungkan akad jual beli dengan Allah. Jadi ketika orang beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula. Itu berarti kita sudah deal sama Allah. Allah bilang, oke deh, ente punya badan, ente punya nyawa, ente punya waktu, ente punya tenaga, sudah aku beli. Harganya berupa surga. Deal. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Bergembiralah kalian dengan akad yang sudah kalian tunaikan, sudah lakukan kepada Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Orang yang sadar bahwa dia sudah sadar bahwa dia sudah dibeli dan jadi miliknya Allah, dan kemudian ikut kepada aturan Allah, ikut kepada kehendak Allah, ikut kepada seluruh keinginan Allah yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itulah kelulusan, kebahagiaan, dan keberuntungan yang sangat besar, insya Allah. Kira-kira paham belum? Ini urusan jual beli, paham belum nih? Paham ya? Sekarang aplikasinya apa? Kan tadi puncaknya urusan nyawa, paham gak nih? Sekalipun nyawa kita hilang,
karena Allah perintahkan kita berperang, harus siap. Lah udah menjadi milik Allah. Nah sekarang aplikasi kesehariannya bagaimana sih? Ayo kita buka ayat berikutnya. Quran surat Sof belajar. Sof ayat 10 halaman 552. Nanti baru kita pindah ke Fatir. Baik, saya baca, boleh ikutin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Sama enggak apa tadi itu? Surat Taubah ayat 111. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Dengerin tuh. Allah bertanya nih, "Hei orang beriman." Oi. Apa jawabnya? Labbaika ya Rabb. Hei orang yang beriman. Oi. Labbaika ya Rabb. Kata Allah, mau enggak aneh kasih tahu ada perdagangan, ada dagangan yang ini untungnya bukan cuma duniawi, tapi dagangan yang bisa menyelamatkan kita, menjamin kita selamat dari azab yang begitu pedih. Mau enggak? Jemaah, mau enggak dikasih tahu? Ini yang mau kasih tahu Allah nih. Mau enggak kasih tahu? Apa itu dagangannya? Ayo coba baca. Satu, beriman kepada Allah, dan dua, kepada Rasulnya. Apa tadi iman? Arti iman loyal. Apa arti iman? Tunduk yang total. Itu arti iman tuh. Jadi kalau mau dagangan kita di dunia sampai akhirat beruntung, bahkan dagangan ini menjamin kita selamat di akhirat, dagangannya pertama apa? Yang pertama iman, artinya tunduk. Iman artinya patuh. Iman artinya loyal, hanya kepada Allah, dua kepada Rasul. Yang ketiga, aplikasi iman tadi urusannya berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dengan harta dan jiwa. Ya kalau gitu harta saya berkurang dong. Ya pengorbanan dong. Betul nggak? Ingat ya, ini bahasa kampungnya nih. Itu bukan harta kamu. Kok bisa, kan saya usaha capek, dagang, macul. Ya, ingat kamu punya badan, ingat kamu punya tenaga, ingat kamu punya harta, ingat kamu punya nyawa, ingat kamu punya umur, udah dibeli sama Allah. Awas, berarti itu semua harta, jiwa milik siapa? Allah. Allah cuma atur, nih salurin ke sono, nih anterin ke situ, nih bantu orang, nih bangun masjid, nih bantu bangun pesantren, ini begini, ini begitu. Itulah kata Allah. Kalau mau dagangan kita untung. Bahkan itu dagangan nyelamatin kita sampai ke akhirat. Dunia selamat, ya akhirat bahagia. Tuh, itulah kebaikan buat kamu, dan itu kebaikan yang lebih buat kamu kalau kalian betul-betul mau mengerti, mau meyakini. Tuh. Baik, Allah tahu kita lemah, masih mudah bikin dosa, betul nggak? Betul nggak nih? Tapi kalau mau beriman pada Allah dan Rasul, berjihad di jalan Allah Ta'ala, itu dosa Allah ampunin. Kesalahan sengaja atau enggak, Allah maafin. Itulah al-fawzul azim, kemenangan yang agung. Sama nggak tadi ujungnya sama ayat tadi? Sama nggak? At-Taubah 111. Dzalika huwal fawzul azim. Di sini itu Allah berfirman, dzalikal fawzul azim. Nah, ini namanya Pak, motivasi nih.
biar kita mantap dulu. Sekarang aplikasinya bagaimana Pak? Gambaran sudah jelaskan, jihadnya sudah ada, sampai berperang pun harus siap kalau ditantang berperang. Nah sekarang aplikasi harian bagaimana sih? Kita buka Quran surah Fatir ya, Quran surah Fatir ayat keberapa? Ayat ke-29 ya, halamannya 437. Kita baca ya. Innalladzina yatluna kitaballah. Dua. Wa aqamus salah. Tiga. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Ya Allah, ini ayat indah benar ini. Allah, coba sedep nggak tuh? Sedep nggak? Tentrem nggak? Ayem nggak hati? Nih caranya nih, urusan dagang ya. Gimana cara dagang sama Allah Ta'ala biar nggak pernah rugi, yang ada untung. Awas ya. Makanya ada bahasa candaan Pak, ada bahasa candaan. Kenapa sih orang sipit tuh usahanya lancar mulu? Iya, dia kalau main musik, orang Cina tuh kalau main musik bunyinya tung, untung mulu Pak. Kalau kita orang Sunda, orang Jawa, tak tung, bener nggak? Candaan loh, ya. Bener nggak? Orang kita kalau main kendang pakai tangan apa pakai alat? Mukulnya tangan, tak tung. Coba dah belajar itu tuh apa? Hadroh Rbana, ya kan? Apa kuncinya? Tak tung, gitu ya? Kalau orang Cina enggak, dia pakai alat tuh, pakainya tuh kayak model pukulan band. Bunyi apa? Sama terus, tung, untung mulu. Kalau kita tak tung. Ntar kagak ada untung. Baik. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini Allah beritahukan. Ini aplikasi harian ini aplikasi hariannya. Kalau kepengen kita punya dagangan yang nggak bakal rugi. Apa yang pertama? Innalladzina yatluna kitaballah. Al-Quran jangan pernah pisah Pak. Kalau hidup mau untung terus, nggak pernah buntung, jangan pernah jauh dari yang namanya tilawatul Quran. Itu pertama tuh. Allah bilang pertama yang mau untung jangan pernah jauh dari Quran. Tapi jangan cuman baca, sempurnakan kepada ranah tilawah. Tilawah itu bukan qiraah doang. Tilawah itu gabungan dari 3 Pak. Baca, renungan, dan aplikasi atau amalan. Itu namanya tilawah tuh. Allah nggak bilang ya innalladzina yaqra'una kitaballah, enggak. Allah bilang innalladzina yatluna, baca, renungkan atau hayati, 3 amalkan. Nah berarti kalau gitu, kalau cuman targetnya Quran one day 1 juz, one day 10 juz, belum masuk ranah tilawah. Kalau ngubernya cepet hatam doang. Bener gak? Mau mana? Maaf ya, anak bisa. Anak wiridan Quran belum rapi nih. Emang berapa ya tadi? Anak target anak sehari 5 juz. 5 juz. Oh, anak cuma one day 1 juz. Bacanya nguber. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Qur'anul Hakim. Inna kalamna manusia ala suratul mustaqim tanzilul rahim nguber doang. Ente baca ngerti nggak artinya? Kagak. Allah bukan pengen begitu. Baca juga renungkan.
Bisa nggak orang renungkan kalau bacanya buru-buru? Kudu berhenti di setiap ayat. Ayati itu maknanya. Udah ngerti, praktekkan isinya. Itu namanya yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Jaga tuh yang namanya salat. Tegakkan dengan benar itu salat. Bapak, kalau mulai kerjaan Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, itu bukan iqamah. Yang Allah suruh apa nih? Allah bilang innalladzina yatluna kitaballah wa yusalluna apa wa aqamus shalah. Ada iqamahnya enggak? Ada kata-kata iqamah enggak? Ada ya. Sebelum sholat ada kata-kata iqamah. Iqamah itu menegakkan haknya sholat. Sebagaimana ada kewajiban, ada juga hak. Betul enggak? Ada hak, ada kewajiban. Bapak, ibu tahu nggak apa tuh haknya sholat? Ada haknya sholat, ada kewajiban. Itu namanya iqamah. Jadi iqamah itu menegakkan hak dan kewajiban sholat. Setiap aturan ada nggak hak kewajiban? Pernikahan ada hak nggak kewajiban? Suami punya hak nggak kewajiban? Istri punya hak kewajiban? Haknya mau dapat, kewajibannya tunaikan. Tuh, paham nggak nih? Apa itu haknya sholat? Haknya sholat Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Ankabut. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau cuma gerakan doang itu namanya kewajiban sholat. Kalau namanya iqamah itu habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pegang HP, nyebar hoax, itu namanya baru ngerjain kewajiban sholat, tidak menunaikan haknya sholat. Paham ya? Ngerti ya nih? Baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pulang dari masjid, sendal datang pakai swallow, pulang pakai neckerman. Itu namanya ngerjain sholat, tidak menunaikan haknya sholat. Ada nggak begitu? Datang ke masjid jalan kaki, pulang bawa motor orang. Ada nggak begitu? Ada nggak? Pernah nggak lihat CCTV itu orang yang nyolong di masjid? Habis sholat nyolong. Padahal ikut sholat juga dia. Cuman habis assalamualaikum masih buru-buru. Yang lain masih astagfirullah, dia buru-buru. Lalu nuker sendal, lalu mencuri motor, ngambil helm di masjid. Itu orang sholat, orang bukan orang iqamah sholat. Ngerti gak? Bapak, ibu, kita sering lihat gak di pejabat pemerintahan, menterinya, pejabatnya sholat? Lihat gak? DPR-nya sholat. Lihat gak? Polisinya sholat. Habis keluar dari sholat, bikin tanda tangan yang merusak alam, bikin keputusan yang menzolimi rakyat. Sholatnya dia, sholatnya dia. Itu sholat doang, belum iqamat sholat. Kalau orang iqamat sholat, pasti habis sholat bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tuh, bisa begitu? Bisa paham maksudnya nih? Tuh. Kalau orang yang pengen dagangannya enggak rugi, Allah kasih tahu resep yang kedua, tegakkanlah haknya sholat. Jangankan begitu Pak, kadang di masjid nih ada orang merasa udah nyunah banget Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Karena jenggot panjang nyunah. Yang sebelah, assalamualaikum. Diam.
salaman bid'ah tuh. Habis sholat, Bapak Ibu, Allah ngajarin kita untuk aplikasi tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu ditutup dengan salam. Apa sih salam? Assalamualaikum, semoga keselamatan, kedamaian, kesejahteraan Allah tertuang padamu. Warahmatullah, dan semoga rahmatnya Allah buat kamu. Wabarakatuh, keberkahan Allah buat kamu. Berarti kita nih orang beriman mengaplikasikan tanha anil fahsya'i wal munkar. Selepas sholat tebarkan salam, selamat, sejahtera, damai. Buat siapa? Orang lain dan diri kita tentunya. Warahmatullah, tebarkan rahmatnya Allah. Wabarakatuh, keberkahannya Allah bagikan buat orang banyak. Itu namanya iqamatus salah. Indah nggak Islam? Indah nggak Islam? Nah, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mau berbagi, senang berderma, mimma, dari sebahagian doang, enggak semuanya. Dapat untung nih 100%, Allah cuma minta paling banyak 50. Kalau kita imannya lebih tinggi lagi, silahkan maksimum 50%. Tuh, itu pun setelah dipotong biaya-biaya. Tuh, indah nggak Islam coba? Nggak semuanya, sisanya kamu nikmatin deh, buat istri, anak, jalan-jalan, healing, betul nggak? Tapi setelah biaya kamu potong, keluarin 20% atau paling banyak 50% dari sisanya. Sisanya lagi kamu nikmatin untuk hidup di dunia. Tuh, wa anfaqu mimma razaqnahum. Terang-terangan boleh nggak? Silahkan, kalau terjamin dari riya dan sombongan atau keangkuhan. Takut, silahkan sembunyi-sembunyi. Sirran boleh, alaniyah juga boleh. Mangga, mau sembunyi-sembunyi boleh, mau bilang-bilang orang lain tahu juga nggak apa-apa. Yang penting jaga hati, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai sombong. Udah gitu doang. Ini 3 perkara ini, kata Allah, ini bukti orang yang yarjuna tijaratan lan tabur, orang yang kagak bakal rugi dagangan dan dunia, nggak bakal rugi. Dan Allah bilang, kalau udah sadar, paham ayat ini, aplikasikan ayat ini, liwafiyahum ujurahum, Allah bakal tunaikan janji-janji Allah semua. Udah gitu, wa yazidahum min fadli, Allah tambahin lagi bonus dari anugerah Allah. Tuh, innahu ghafurun syakur. Allah itu Pak Maha Pengampun. Allah itu Pak Maha Pengampun, dan Allah adalah zat yang Maha tahu cara berterima kasih. Kalau kita ini Pak umumnya cuma terima doang, berat ngasih. Bener nggak? Terima doang, berat ngasih. Padahal syukur itu tahu berterima kasih. Tahu nih? Syukur itu tahu apa? Berterima kasih. Kita cuman ngomong doang terima kasih, tapi terima doang, kagak mau ngasih. Saya mau tanya, berat mana nerima sama ngasih? Beratan ngasih, aman nerima. Padahal kita ucapin mulu, kalau dapat apa-apa dari orang terima kasih, tapi aplikasinya nerima doang, nggak mau ngasih. Paham ya? nih? Itu arti syukur. Allah itu syakur, zat yang maha tahu berterima kasih. Oh, Allah jangan terima, Allah selalu ngasih mulu, betul gak? Tanpa nerima, Allah ngasih mulu. Itulah Allah yang syakur. Ghafur, Pak, nama Allah Ta'ala ini sebagai penutup ya. Nama Allah Ta'ala ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Di Quran nih, nama Allah ada gak? Ghafirudz dzambi, ya.
wa qabilut taubi syadidul iqab. Ada innahu kana ghaffara. Allah itu ghafurun syakur. Kira-kira nih 3 nama ini penggunaan diksi nama ghafir, ghaffar dan ghafur ada nggak bedanya? Apa sama aja? Kalau terjemah sama aja, maha pengampun, maha pengampun, maha pengampun. Tapi Al-Quran itu Pak tidak ada kata yang sama maknanya. Ketika bentuknya berbeda pasti ada perbedaannya dari sisi makna. Mau saya kasih tahu nggak? Mau nggak? Baik. Ghafir, ghafir, zat yang maha pengampun bagi dosa yang sudah berlalu. Paham nih? Arti ghafir yang maha mengampuni dosa yang sudah lalu. Nah, kalau ghaffar, zat yang maha pengampun bagi dosa yang akan datang dan yang berulang-ulang. Ya, tadi kan yang berlalu tuh. Nah, yang akan datang dari ghaffar. Kemudian ghafar juga zat yang maha pengampun dosa yang dilakukan berulang-ulang. Kita bikin dosa berulang-ulang, Allah juga kasih ampun berulang-ulang. Lalu ghafar juga zat yang maha pengampun sebanyak apapun dosa kita. Sebanyak apapun dosa, sebanyak itu juga ia berikan ampunan. Tuh. Maka lihat ayat ghaffara itu ada dalam Quran surat Nuh. Quran surat Nuh ayat 10. Coba dibuka. Nih buat resep nih. Namanya menghadapi tahun yang gelap. Ya, menghadapi tahun inflasi katanya. Paceklik katanya. Ini pakai nih Ghaffar. Sudah tolong Mbak. Quran surat Nuh ayat 10. Udah ketemu belum? Udah? Quran surat Nuh, bukan Nur. Nuh, kisah Nabi Nuh. Mulai ayat 10 dibuka. Udah ketemu? Benar udah. Halaman berapa? Di HP ya. Baik. Ayat 10 ya, saya baca ayatnya. Benar enggak? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Betul? Ada ayatnya? Ada ayatnya? Berikutnya. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Ada ayatnya? Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ada ayatnya? Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ada ayatnya? Baik, baca terjemahnya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan, sungguh Dia Maha Pengampun. Nah, kalau terjemahnya gitu kan? Maha pengampun, tapi definisinya Maha pengampun bagi dosa yang akan datang, Maha pengampun bagi dosa yang berulang-ulang, Maha pengampun bagi dosa yang banyak sebanyak apapun bilangannya. Nah, dengerin nih. Kalau orang sering ngucap istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, cara ngucapnya gimana? Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Ikutin. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 Baca. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana.
Tuh, niscaya Allah turunkan hujan dari langit yang lebat. Arti midrar bukan hanya lebat ukurannya, volumenya, tapi midrar itu gambaran keberkahan yang turun melalui air hujan. Jadi kalau orang banyak ucap astaghfirullah innahu kana ghaffara, niscaya artinya pasti Allah turunkan hujan dari arah langit, ya, air dari arah langit yang membawa keberkahan begitu lebat. Yang kedua, dan dia memperbanyak harta dan anak-anak. dengerin tuh. Kepengen nggak? Pengen nggak? Kepengen nggak tuh? Banyak harta, banyak anak. Kepengen nggak? Pengen nggak? Jadi kalau ibu-ibu pengen banyak harta, pengen nggak? Kalau pengen banyak anak, gimana caranya? Kalau udah menopause, gimana caranya? Ibu-ibu yang udah nggak subur, udah nggak bisa hamil lagi, pengen banyak anak, gimana caranya? Papa, Mas. Pak, sebetulnya itu kata imdad itu bukan memperbanyak, gini ya. Yumditkum itu dari kata amada yumiddu, imdadan, ya. Terjemahnya memperbanyak. Ini kalau memperbanyak, ibu-ibu kesian nih. Waduh, aku sudah nggak bisa lagi, Pak. Yaudah, Papa buka aja yang baru biar anak banyak. Kata-kata imdad itu sebenarnya bukan memperbanyak. Banyak itu kasrah. Imdad itu dari kata-kata madda yamuddu maddan, amadda yumiddu imdadan. Madda itu mengulurkan tangan, menjulurkan tangan, memanjangkan tangan. Walaupun di bahasa kita ada panjang tangan, ada tangan panjang, gitu ya. Amadda itu artinya mengulurkan tangan. Arti Tuhan mengulurkan tangan bagaimana? Bukan tangan Tuhan turun, tapi arti amadda yumditkum itu Allah Rabbukum akan campur tangan. Paham gak? Akan campur tangan. Paham arti campur tangan? Assalamualaikum ibu, artinya arti campur tangan apa artinya? Tangan campur? Bukan, artinya intervensi, ikut serta ngatur, ikut serta ngurus, ngerti gak? Itu namanya campur tangan. Itu jadi arti yumditkum lebih pas maknanya, bukan memperbanyak, tapi ia niscaya ikut campur tangan. Ini maknanya lebih pas nih, apalagi buat ibu-ibu, betul gak? Kalau tadi banyakin uang, harta mau, banyakin anak, bingung, ya kan? Kan kalau ibu udah stop produksinya, berarti ada pabrik baru nggak? Baru, buat apa? Banyakin anak. Makanya artinya bukan memperbanyak, tapi ikut campur tangan. Urusan apa? Urusan dua. Urusan harta, urusan anak-anak. Saya mau tanya, enak nggak kalau Allah ikut campur tangan ngurusin harta dan keluarga kita? Enak nggak? Enak mana? Allah nggak ikut campur, masa bodoh, urus sendiri sono. Ataukah Allah sini harta kamu, keluarga kamu, aku ikut campur tangan urusin semua. Enak mana kira-kira? Enak mana? Enak yang campur tangan. Jadi artinya bukan memperbanyak, bukan ya. Yumditkum wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ia ikut campur tangan dalam urusan harta dan anak-anak. Mau begitu artinya, Bu? Artinya enak mana, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, Allah ikut campur tangan. Artinya pasti Allah berikan pertolongan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan ketentraman, Allah berikan ketenangan dalam harta dan keluarga. Itu maksudnya. Dengan apa tadi kuncinya? Perbanyak astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Allah siapkan buat kita kebun-kebun. Yang namanya kebun gambar apa sih kebun? Yang namanya kebun gambar apa? Lengkap kan? Kalau kebun binatang, binatangnya bermacam-macam. Ya. Kalau kebun korma berarti luas, banyak kormanya. Kebun tanaman, kebun duren,
itu Allah jadikan buat kita kebun-kebun, surga-surga, jannatin, surga-surga buat kita. Di rumah Allah siapin surga, di kantor Allah jadikan surga buat kita. Enak gak gitu? Coba kalau rumah jadi neraka, enak gak kira-kira? Betah gak di rumah ibu kalau rumah jadi neraka? Panas hawanya, ribut mulu, piring terbang, ya. Enak gak kira-kira? Laki betah gak begitu di rumah? Kalau rumah jadi surga enak gak? Datang, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ayah. Ayah capek ya, minum ayah. Istri kagak tanya-tanya. Kalau rumah neraka gimana? Tok tok tok, assalamualaikum. Tok tok tok, assalamualaikum. Mama, tok tok tok, assalamualaikum. Sabar apa? Orang lagi di dapur. Buka pintu udah marah-marah. Enak gak kira-kira? Enak gak? Tuh. Di kantor surga, enak gak? Karyawan jujur, betul gak? Urusan lancar. Tempat dagang, surga, enak. Semua Allah jadikan surga buat kita. Sungai itu kan air mengalir dengan jernih, betul gak? Deras, jalannya lancar, tidak ada hambatan. Itu namanya apa? Sungai-sungai. Kalau yang mampet namanya peceren, betul gak? Betul gak? Ya, yang namanya sungai itu apa sungai? Nah, air yang deras, mengalir jernih, nggak ada hambatan, nggak ada halangan, urusan mudah, hidup mengalir dengan lancar, hidup mengalir dengan jernih. 4 tadi itu. Yang pertama apa tadi? Yursilis sama. Yang kedua wayumditkum. Yang ketiga yaj'al lakum anha jannatin. Yang keempat yaj'al lakum anhara. 4 itu dengan memperbanyak astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara. Berapa kali dibacanya? Ya latihan Pak ya, belajar sehari jangan kurang 70 sampai 100 dulu. 70 sampai 100. Udah lancar tuh 40 hari 70 sampai 100, naik lagi 700 sehari. Naik lagi, untuk lancar lagi 1000. Dah sehari paling tidak jangan kurang dari 1000 ngucapin astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu. Nah, jadi udah ngerti belum bedanya ghafir dengan ghaffar? Lalu apa itu ghafur? Apa itu ghafur? Ghafur itu yang maha pengampun sebesar apapun dosanya orang hamba. Itu ghafur. Kalau ghafar berulang-ulang, kalau ghafar yang akan datang, kalau ghafar sebanyak apapun. Banyak belum tentu besar kan? Benar gak? Itu ghafur. Ghafur itu zat yang maha pengampun sebesar apapun dosa kita. Sebesar gunung sekalipun, gunungnya gunung gede lagi. Kira-kira kalau punya dosa kayak gunung gede, gede gak dosanya? Hah? Gede gak? Ada dosanya banyak tapi kecil-kecil. Ada dosanya dikit tapi gede banget. Itu ghafur. Allah maha pengampun, sebesar apapun dosa yang kita lakukan Allah bakal ampunin. Yang penting kita mau minta ampun. Tuh, itu bedanya ghafir dengan ghaffar dan ghafur. Bisa paham? Bisa paham? Baik, ini pertemuan kita nih yang temanya tentang pedagang agama atau penjual dan pembeli agama. Ini masih dalam fasal atau sesi yang isinya ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebaikan dan keutamaan menjual diri kita kepada Allah, menjual diri kita kepada Allah untuk mencari ridhonya Allah. Di pertemuan berikutnya, insya Allah di bulan yang akan datang, kita akan pelajari bahayanya memperjualbelikan agama dengan yang lain. Paham gak nih? Kalau sekarang tadi kan menjual diri kita kepada sang pembeli Allah. Nah, kalau nanti bahayanya menjual Allah dengan yang lain, menjual Allah dengan yang lain, menjual diri kita kepada pembeli lain,
menjual iman kita kepada yang lain. Kira-kira ada nggak madaratnya? Ada nggak bahayanya? Pasti. Kapan kita pelajari? Bulan depan insya Allah. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada di ladang, boleh kita mandi lagi. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.